Ya, saya tambahkan juga dengan para kepala daerah tingkat 2 tentunya, wali kota dan bupatinya. Karena memang ini penting soal harmonisasi. Karena tidak akan pernah bisa gubernur kerja sendiri tentunya. Tentu gubernur akan sukses bekerja kalau bersinergi dengan para bupati dan wali kotanya, begitupun dengan kepala desanya. Sehingga itu pertanyaan saya, bagaimana program Bapak begitu? Ya, baik. Terima kasih. Waktu Anda 1 menit untuk menjawab pertanyaan dari Cagup nomor urut 1. Silakan, waktu Anda dimulai dari sekarang. Pertama, terkait dengan hubungan kerjasama dengan Wakil Gubernur, saya baru memiliki Wakil Gubernur itu pada akhir Desember tahun 2019, arti baru berjalan sampai hari tahun ini lebih kurang, ya 1 tahun lebih kurang. Alhamdulillah berjalan dengan baik, pekerjaan kita sangat produktif dan saling melengkapi. Terkait dengan para sekda, dan para UDPD pun juga demikian. Bentuk-bentuk koordinasi dan komunikasi juga berjalan dengan baik dan komunikatif. Kalau dengan kepala daerah, alhamdulillah, dengan 9 bupati yang ada di Bengkulu sejak awal, kami sangat koordinatif, rapat-rapat kami sangat produktif, dan selalu saja 9 bupati yang ada hadir ketika ada rapat koordinasi. Tetapi dengan Pak Wali Kota, sering sekali beliau tidak hadir, kemudian duluan pulang, dan tetap tidak bersama kami dengan bupati 9 orang dan bersama gubernur. Jadi bisa dilihat, kalau 9 orang bisa akur dan koordinasi dengan saya sebagai gubernur, ternyata dengan Pak Wali sendiri sangat berbeda. Dan saya pikir para bupati juga sepakat. Baik, terima kasih Cagup nomor urut 2. Berbeda dengan debat di debat putaran pertama dan kedua, untuk putaran ketiga ini tidak ada sesi menyanggah. Jadi kita akan lanjutkan. Cagup nomor urut 1 bertanya kepada Cagup nomor urut 3. Baik, waktu Anda 1 menit untuk bertanya, dimulai dari sekarang. Ya, pertanyaannya mungkin sama. Bagaimana caranya Pak Agus Rin, dan memang beliau sudah pernah jadi gubernur juga, agar kemudian soal harmonisasi gubernur, wakil gubernur, sekda dengan para kepala daerah tingkat 2 dan juga para kepala desa. Terima kasih. Karena ini sangat penting, karena memang harmonisasi ini modal besar agar kemudian kita terbebas dari provinsi termiskin dan persoalan-persoalan yang lainnya. Karena kalau kita bekerja sendiri, gubernur hebat apapun tidak akan pernah bisa kalau tidak melibatkan seluruh stakeholder yang ada, terutama struktur pemerintahan, apakah bupati, wali kota, camat, dan desa. Karena provinsi itu adalah wilayahnya juga adalah kabupaten, kota, dan desa. Provinsi itu bukan pemerintahan tingkat 2 yang ke-11, tapi dia harusnya mengkoordinasikan seluruh infrastruktur pemerintah yang ada. Makasih. Baik, langsung saja direspon. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Iya, koordinasi ini penting. Ini menyangkut masalah bagaimana cara kita mengajak semuanya, bupati, wali kota, kepala dinas, sekda, camat, termasuk kepala desa, agar sinkron. Ya memang ada kalahnya kita sebagai gubernur merasa mereka adalah bawahan kita, tapi ada kalahnya kita merasa mereka adalah sahabat kita, ada kalahnya kita harus juga mengalah. Pada saat itu umur saya 34 tahun, saya memimpin birokrasi yang umurnya sudah di atas 50 tahun. Tapi semuanya akur-akur saja, baik-baik saja. Ya sekali lagi, memimpin ini adalah seni. Bagaimana kita menyatukan semua pihak agar semuanya sepakat. Yang penting itu cuma satu, asal tujuan kita sama, insya Allah kita akan sepakat. Waktu Anda habis. Terima kasih. Sekarang kita akan berlanjut ke Cagup nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada Cagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit, Pak. Kita mulai dari sekarang. Salah satu instrumen yang paling efektif untuk menyinkronkan pembangunan nasional, kemudian provinsi dan kabupaten kota itu adalah SAKIP. Sederhana saja, karena Pak Agus Rin sudah pernah menjadi gubernur 7 tahun. SAKIP itu apa? Kemudian yang kedua, langkah-langkah strategis apa yang dilakukan agar dapat diterapkan dengan baik dan secara produktif. Serta kendala apa yang pernah dialami oleh Pak Agus Rin ketika menerapkan itu. Kemudian pada tahap berikutnya nanti, langkah-langkah apa yang harus Pak Agus Rin lakukan agar SAKIP di Bengkulu betul-betul terimplementasi dengan baik.
Terakhir, apa hubungannya sakib itu dengan lakib? Walaupun sederhana, karena menurut saya ini kepala daerah, karena mesin leadershipnya itu ada di gubernur, dia harus betul-betul bisa memahami esensi dari sebuah instrumen pelaksanaan pemerintahan. Baik, masih ada waktu sambil menanti waktu habis. Oke, silakan Pak, waktu Anda untuk meresponnya 1 menit dimulai dari sekarang. Saya tidak punya banyak teori untuk mensejahterakan rakyat. Saya nggak pakai banyak teori, termasuk teori-teori yang tidak dimengerti oleh masyarakat. Yang penting bagi saya adalah segala keputusan saya ketika menjadi gubernur betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat, masyarakat betul-betul bisa terbantu, masyarakat membuktikan langsung bahwa inilah yang mereka inginkan. Antara lain, kita surplus beras pada zaman kita dulu, tidak seperti sekarang yang seperti Pak Menteri Pertanian kemarin katakan bahwa provinsi ini saat ini minus beras 50.000 ton per tahun, tidak seperti zaman Agus Rid. Kemarin, belum lama, Pak Menteri kita mengatakan seperti itu. Waktunya habis, terima kasih. Saya akan berlanjut kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada cagup nomor urut 1. Waktunya 1 menit, Pak. Dimulai dari sekarang. Baik. Narasi yang disampaikan Pak Helmi tentang Pancasila, NKRI, dan Merah Putih sangat bagus sekali. Saya menunjukkan fakta bahwa Pak Helmi Hasan menjadi wali kota itu sudah hampir jalan tahun ke-6. Beliau hanya 1 kali menjadi inspektur upacara pada tahun pertama waktu menjadi wali kota. Periode pertama 4 kali beliau tidak menjadi inspektur, dan tahun pertama periode kedua pun beliau meninggalkan tempat tidak menjadi inspektur upacara. Menurut saya ini adalah satu tanda bahwa kecintaan itu salah satunya bentuk adalah upacara itu. Demikian juga ketika menarasikan tentang keluarga, saya lihat Bapak ini sangat religius dengan narasi-narasi yang sangat agamis. Saya khawatir kalau apa yang disampaikan dengan bahasa begitu, saya ingat dengan firman Allah, kubra maktana indallahi lam yakulu ma la taf'alun. Allah itu sangat benci, dan kebencian itu kubro, besar sekali kepada seseorang yang mengatakan sesuatu padahal dia tidak melaksanakannya. Terima kasih. Gimana komentar Pak Helmi? Baik, waktu Anda habis. Kesempatan untuk cagup nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali pertanyaannya. Dan NKRI itu adalah harga mati. Kita sudah sepakat untuk itu. NKRI ini tidak cukup dengan simbolisasi. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian rakyat betul-betul merasakan bagian daripada itu. Ketika COVID datang, satu-satunya APBD pro kota yang menggelontorkan kurang lebih 50 miliar beras dan mie terenak di dunia. Dan kita bagikan, bahkan ada mahasiswa Papua yang tidak punya tidak punya KK KTP Bengkulu, tapi kemudian kita bagikan juga. Berbeda dengan provinsi, ketika rakyat desa kelaparan dibagikan beras gratisan, beras cadangan, dan tidak ada 1 sen pun APBD provinsi yang dikeluarkan untuk membeli beras, itu beras gratisan. Akhirnya yang terjadi di desa-desa, banyak kepala desa kemudian bentrok dengan camatnya, karena begitu banyak masyarakat yang butuh beras, tapi kemudian dibagikan hanya segelintir orang saja. Itulah NKRI yang harus dimaknai. Baik. Waktu Anda habis. Kita akan melanjutkan ke sesi saling menguji dan juga merespon pertanyaan yang diajukan masing-masing pasangan calon. Saya akan memberikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk bertanya kepada cagup nomor urut 2 terlebih dahulu ya Pak. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Saya udah kasih tahu, siap-siap ya, kalian akan saya tanya sebenarnya. Ke siapa dulu nih? Sama aja sebenarnya. Kedua terlebih dahulu Pak. Baik. Ini Pak Rohidin sudah menjabat gubernur 4 tahun. Juga pertanyaannya nanti hampir sama dengan Pak Helmi. Program yang ditawarkan bagus semuanya. Mau gratiskan SLTA, mau gratiskan ini, mau gratiskan itu. Ini sebenarnya bukan pertanyaan saya, Pak Gub.
Jujur ini bukan pertanyaan saya. Hanya masyarakat menitipkan kepada saya, tolong tanyakan ini sama Pak Rohidin. Baik. Kenapa program-program yang baik-baik yang Bapak tawarkan itu tidak Bapak eksekusi pada saat Bapak menjabat gubernur kemarin dan sampai sekarang? Kenapa harus nunggu nanti? Banyak yang nunggak uang sekolah sekarang. Waktunya sudah habis, Pak. Saya akan berikan waktu kepada Anda, Cagup nomor urut 2, untuk meresponnya 1 menit dari sekarang. Baik, jadi program yang kami tawarkan, pada waktu ini ada 18 program unggulan produktif, itu semuanya sesungguhnya adalah lanjutan dari program yang sudah kami lakukan pada periode sebelumnya, atau lebih kurang 4 tahun saya menjabat sebagai pimpinan di Bengkulu. Mulai terkait dengan bagaimana mengendalikan inflasi dan memacu pertumbuhan investasi, alhamdulillah sudah berjalan, maka penyerapan tenaga kerja di Bengkulu sangat tinggi. Dibuktikan dengan angka pengangguran kita menjadi terendah ketiga secara nasional. Demikian juga pelayanan kesehatan dan pendidikan, di mana akses keduanya menjadi semakin baik. Maka IPM kita peningkatannya jauh di atas rata-rata nasional. Maka bentuknya dengan 2 contoh ini sesungguhnya, apa yang kami lakukan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, tapi betul-betul terencana dengan baik, dan sudah kami eksekusi pada tahap pertama, tapi saya ingin pastikan bahwa pada periode berikutnya ini akan dilakukan secara sempurna. Baik, waktunya habis. Kita akan kembali ke Cagup nomor urut 1. 1 menit, Pak, dimulai dari sekarang. Ya, hampir sama juga pertanyaannya. Program Pak Helmi bagus, sangat bagus. Apalagi membahagiakan janda-janda itu. Ya banyak sih yang membahagiakan janda-janda ini, tidak harus pemerintah sebenarnya. Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Dinda, insya Allah Dinda tetap jadi wali kota, saya gubernurnya, kita akan akur-akur aja, tenang aja. Cuman kenapa program-program yang baik ini tidak dieksekusi pada saat zaman menjabat wali kota ini? Kenapa harus nunggu? Apa nggak lebih baik laksanakan dulu yang sekarang pada posisi wali kota, biar saya gubernur dulu, lanjutkan aja dulu yang sekarang ini di wali kota, kira-kira seperti itu. Jadi nggak usah dulu jadi gubernur, jalankan aja dulu program ini untuk tingkat kota. Itulah kira-kira pertanyaannya. Demikian. Baik, terima kasih. Cagup nomor urut 1, silakan Ya. Pak, waktu Anda 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bagus sekali pertanyaannya. Program 20 Kunci Bahagia ini sudah terjadi sebagian besar di kota. Ambulan gratis sudah kita buat. Bahkan saya katakan ada warga Bengkulu meninggal minta dikubur di Medan 4 hari 4 malam kita antar gratis. Ada warga Bengkulu yang lahir di Kediri minta diantar Kediri gratis. Baru terjadi di Rumah Sakit M. Yunus warga Kaur meninggal, anaknya lahiran, dimintai oleh provinsi 5 juta, dia nggak punya uang. Lari ke kota, kita antar ke Kaur gratis. Dan itu sudah terjadi. Program jalan mulus itu sudah terjadi di kota Bengkulu. Orang yang tinggal di kota pasti tahu perubahan itu. Bahkan 20 ruas jalan provinsi yang tidak pernah dilebarkan dan tidak pernah dimuluskan oleh Pak Gubernur, pemerintah kota ambil alih. Salah satunya di depan gedung DPR Provinsi Bengkulu. Dulu punya provinsi, tidak dilebarkan. Tidak ada lampu jalan di mediannya. Tidak ada trotoar kiri kanannya. Sekarang ketika diambil oleh kota Bengkulu, itu sudah berubah. Waktu Anda sudah habis. Kita berikan aplaus untuk calon gubernur. Sebelum kita lanjutkan ke calon wakil gubernur, saya minta audiens yang berada di sini untuk tetap tenang, tidak gaduh, agar pertanyaan bisa disimak dengan sebaik-baiknya dan bisa dijawab dengan sebaik-baiknya. Sepakat ya? Baik, kita lanjutkan ke calon wakil gubernur, mohon maaf, calon wakil gubernur. Saya akan memberikan kesempatan kepada Cawagup nomor urut 1, dalam hal ini diwakili oleh Cagup nomor urut 1, untuk bertanya kepada Cawagup nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit. Ya, terima kasih. Saya akan bertanya ya mengenai Pak Cawagup, insya Allah ya. Apa yang akan Anda lakukan ya sebagai calon wakil gubernur tentunya terhadap persoalan Rumah Sakit M. Yunus. Dan ini bukan baru sekali terjadi. Dulu pernah ada seorang anak yang melahirkan diminta uang 3 juta lebih,
dan kemudian dibawa pakai kantong plastik karena dia nggak punya uang. Begitupun baru-barusan terjadi juga, meninggal anak dari KAUR, diminta uang 5 juta. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda akan lakukan agar kemudian ini tidak terjadi lagi? Dan ini sudah berulang-ulang. Ada peraturan gubernur yang mengharuskan setiap orang yang pakai ambulan imunus harus bayar. Dan ini suara rakyat yang tidak boleh kemudian terabaikan. Baik, waktunya habis. Cawagup nomor urut 2, waktu Anda 1 menit Pak, dimulai dari sekarang. Baik. Itu informasi bohong itu, ya. Mengada-ada. Tidak ada berani pegawai mengambil begitu, ya kan? Apalagi 5 juta dalam keadaan Pergub kita aja nggak ya, 5 juta. dalam keadaan posisi musibah. Pasti punya hati para medis itu mengada-ada, ya. Dengan pergub kita sudah mengatur juga. Tidak sampai 5 juta. Dari mana 5 juta itu? Oleh karena itu, yang namanya musibah jangan dipermainkan. Ya, M. Yunus sudah bagus per ini, pelayanannya. Ya. Jadi kalau Pak Helmi mengatakan dikit-dikit diminta uang 5 juta, mereka itu punya gaji. Ya kan, punya gaji. Tidak mungkin mereka meminta 5 juta sampai anak yang meninggal diantar ke daerahnya, itu luar biasa. Saya kira itu tidak benar. Saya mengatakan tidak benar. Waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya, Cawagup nomor urut 1 bertanya kepada Cawagup nomor urut 3, waktunya 1 menit Pak, Ya. dimulai dari sekarang. Di Kota Bengkulu dan Bupati juga merasakan, di Kota Bengkulu dana bagi hasil 30 miliar belum dibayar oleh pemerintah provinsi. Para bupati juga bersuara lantang begitu. Saya ingin bertanya ke Pak Imron, bagaimana kebijakan Anda dengan Pak Gubernurnya tentu terhadap DBH yang tidak dibayarkan oleh pemerintah provinsi sekarang? Terima kasih. Karena tentu dana itu sangat penting bagi daerah. Karena itu hak juga di tingkat 2. Kalau provinsi saja tidak mau membagikan itu, padahal itu adalah kewajiban, hak daripada pemerintah tingkat 2. 3 duit sedikit, sangat banyak bagi tingkat 2. Dan begitu juga para bupati juga menuntut itu. Bahkan Bupati Lebong pun sudah pernah bersuara berapa kali, Pak Rojonsa. Bupati Seluma juga sudah bersuara berapa kali. Bengkulu Selatan, dan ada persoalan juga, ada proyek yang belum dibayar, gagal bayar. Bagaimana nasib mereka? Mereka bekerja untuk cari nafkah, tapi tidak dibayar oleh waktu Anda pemerintah. habis. Terima kasih. Silakan Pak, waktu Anda 1 menit untuk menjawabnya, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ini permasalahan yang pelik sebenarnya. Kalaulah dana bagi hasil itu dibagikan sesuai dengan waktu dan tepatnya, saya rasa tidak akan jadi ribut kabupaten kota. Saya mantan anggota DPR di Provinsi Bengkulu, itu dibahas dengan kawan-kawan di DPR. Kenapa Provinsi Bengkulu tidak mau membayar atau menunda, sedangkan itu uangnya itu ada. Permasalahan kita tentu ini akan menjadi berdampak kepada daerah itu sendiri. Kabupaten kota membutuhkan dana DBH. Kalau dana itu diserahkan, mereka akan melakukan perputaran ekonomi yang besar untuk masyarakatnya. Supaya apa? Supaya masyarakat hidupnya lebih baik. Karena ada bantuan dana DBH. Pak Helmi saja pinjam uang sampai 200 juta. Tapi tidak cukup hanya dengan itu, masih tetap butuh DBH. Saya rasa demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke Cawagup nomor urut 2. Bertanya kepada Cawagup nomor urut 3, Pak. Waktu Anda 1 menit, kita hitung mulai dari sekarang. Baik, hakikat pemekaran adalah untuk bagaimana mensejahterakan rakyat. Bengkulu Tengah itu sekarang sudah dirasakan oleh masyarakat bagaimana hasil pemekaran. Ya, rentang urusan administrasi mereka dekat. Menikmati hasil pemekaran sudah luar biasa. Ketika itu Pak Imron sebagai bupatinya, pengusulan pemekaran pada saat itu Pak Imron terkesan tidak mendukung. Saya bertanya juga sama masyarakat, kenapa itu? Nah, jadi saya ingin bertanya Pak Imron, kenapa Pak Imron saat itu tidak mendukung? Apa perasaan di benak hati Pak Imron? Padahal masyarakat sekarang sudah merasakan, kita lihat sendiri di Bengkulu Tengah sudah merasakan ya gimana hasil pemekaran.
Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik. Giliran Anda untuk menjawab, Pak. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke. Saya 2003-2004 memekarkan Kabupaten Muko-Muko yang berbatasan dengan Sumatera Barat. 2008 saya mekarkan Kabupaten Bengkulu Tengah. Kenapa saya mekarkan? Karena untuk memperpendek rentang kendali. Kalaulah ada yang mengatakan bahwa saya enggan untuk memekarkan Kabupaten Bengkulu Tengah, itu salah benar. Tidaklah mungkin mekar Kabupaten Bengkulu Tengah itu kalau tanpa tanda tangan saya. Itu jelas. Yang berikutnya, kami juga berusaha untuk bagaimana setelah jadi gubernur atau wakil gubernur nanti untuk memekarkan Kabupaten Rejang Lebong yang dengan perbatasan Lubuk Linggau. Malah saya ingin lagi memekarkan Bengkulu Utara yang begitu luasnya, yaitu Kabupaten Pekal. Jadi tidak ada bahwa keinginan saya untuk tidak memekarkan itu. Memekarkan kabupaten, memekarkan kecamatan, desa itu artinya untuk memperpendek rentang kendali supaya masyarakat bisa terlayani dengan cepat. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Sekarang kita kembali ke Cawagup nomor urut 2 untuk bertanya kepada Cawagup nomor urut 1 yang diwakili oleh Cagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Baik. Filosofi Pak Prof saya mengatakan demikian. Hai Rosjonsa, dengarkan filosofinya. Filosofinya 1, kalau Pak Lurah ingin jadi gubernur, itu bahasanya tamak. Tapi kalau Anda sudah 2 periode menjadi bupati, tidak mencalonkan diri lagi, mengamanah, berarti di bahasa agamanya naib, berarti mengumpulkan harta di dunia, tidak punya keamanan. Saya ingin bertanya sama Pak Helmi. Pak Helmi baru dilantik, ya, dikatakan 2019 nanti berhabis. Apa yang menjadi dorongan Pak Helmi untuk menjadi gubernur sementara visi dan misi janji rakyat belum tuntas? Kita punya ukuran visi misi itu, tentu kerjasama dengan UNIP. Nah, berapa ukurannya? Dipublikasikan. Ini loh, ya, program kami yang sudah kami laksanakan. Ini mohon penjelasan. Baik, terima kasih. Langsung direspon, Pak. Waktu Anda 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Selama jalan provinsi masih rusak, tidak mulus, karena itulah Helmi Hasan maju sebagai gubernur. Selama anak-anak yatim yang ada di desa-desa tidak diperhatikan oleh pemerintah provinsi dalam APBD-nya, karena itulah Helmi Hasan maju sebagai calon gubernur Provinsi Bengkulu. Karena gubernur dan wakil gubernur dan seluruh pejabat provinsi tidak mengangkat anak-anak yatim yang ditinggal ayah tercintanya, karena itulah Helmi Hasan maju sebagai calon gubernur. Karena di desa tidak dibagikan hak desa 1% APBD provinsi itu, karena itulah Helmi Hasan maju sebagai calon gubernur. Karena dari 1.513 desa yang menginginkan ambulan gratis dari provinsi, tidak satu desa pun yang dibagi, karena itulah Helmi Hasan maju sebagai gubernur. Karena di rumah sakit M. Yunus belum ada penginapan gratis bagi warga yang dari desa gratis, karena itulah Helmi Hasan maju sebagai calon gubernur. Kalau itu sudah dilakukan, tidak perlu Helmi Hasan maju sebagai calon gubernur. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Kita akan beralih ke Cawagup nomor urut 3 untuk bertanya terlebih dahulu kepada Cawagup nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Baik, Pak Rosjonsa, saya datang ke Kabupaten Lebong. Di sana ada 700 hektar sawah yang tidak tergarap dan tidak panen, tidak bisa panen setahun itu sekali. Sedangkan Lebong itu kan airnya banyak. Jadi permasalahan itu yang saya melihat sedih sekali. Sebab di Bengkulu Utara yang saya pimpin itu, 1 tahun itu 3 kali panennya. Kalau di Lebong itu 1 kali panen setahun itu susah. Itu penyebabnya apa? Yang kedua, apakah tidak sedih kita dikatakan bahwa provinsi ini kekurangan beras selama 1 tahun itu 50.000 ton. Bagaimana pendapat saudara tentang permasalahan ini? Terima kasih. Masih ada waktu, ingin ditambahkan? Baik, kita menunggu waktunya habis. Oke. Silakan Pak meresponnya, waktu Anda 1 menit, dimulai dari sekarang. Saya kira itu berlebihan. 700 hektar itu bukan hal sedikit. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Pak Wali Kota mengambil beras ke Lebong, ratusan ton. Kemudian utara juga mengambil di Lebong. Jadi kami tidak pernah
ya kurang beras. Kami surplus beras terus, surplus ke apa namanya ke nasional. Kami 5,5% menyumbang. Artinya tidak ada yang namanya ya apa namanya sawah yang kering, ya kan? Kada percaya Pak Imron, kalau panen silakan datang situ. Kayak tembak Berlin kiri kanan itu. Kami tidak kekurangan beras. Ya, kemarin informasi Pak Agus yang kata ada Bu Linda. Bu Linda itu tidak ada. Warga Jakarta yang tinggal di Jakarta, dia sesekali balik ke Lebong. Baik, terima kasih, waktunya habis. Tidak ada. Kita akan lanjutkan, mohon ditahan tepuk tangannya sesuai kesepakatan tadi. Baik, kita bisa lanjutkan. Oke, saya akan lanjutkan kembali Pak pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 yang akan diwakili oleh calon gubernur. Silahkan, 1 menit dari Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Haji, saya 9 bersaudara, tidak ada yang sarjana selain dari saya. Begitu saya melihat di televisi dipiralkan, ada anak-anak yang berdemo bahwa sekolahnya ditutup, anak-anak yang berdemo karena sekolahnya tidak bisa bersekolah lagi dan dititip dan di mana-mana. Bagaimana pendapat Bapak Saudara Pak Haji Helmi tentang seperti itu? Apa pertikaian begitu larut? Apakah pertikaian itu tidak bisa diselesaikan? Untuk itu pendidikan adalah bagian kehidupan anak-anak kita. Mereka sekolah terlalu jauh, mereka sekolah berserakan, sedangkan mereka menanti pendidikan yang murah. Mudah-mudahan Pak Haji bisa menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menunggu waktunya habis sebelum dijawab oleh Cagup nomor urut 1. Silahkan meresponnya, waktu Anda 1 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Persoalan SD itu adalah persoalan wali kota yang sudah lama. Dan di zaman Helmi Hasan itu diselesaikan. Cara penyelesaiannya tentu tidak menabrak hukum. Karena tentu ketika prosesnya belum tuntas secara hukum, maka pemerintah kota tidak mau mengganti ruginya. Tetapi solusinya apa? Solusinya pemerintah mencari tanah yang baru, yang tidak ada persoalan hukum di sana. Dan pemerintah akan membangun sekolah baru. Lalu bagaimana nasib anak-anak itu? Karena anak-anak itu pagarnya digembok, seng sekolahnya di blokade, maka kita amankan anak-anak. Anak-anak tidak boleh kemudian tidak mendapatkan keamanan dalam sekolah. Dan pemerintah Kota Bengkulu bertanggung jawab, dan itu sudah selesai. Semuanya happy, semuanya senang. Bahkan ada dari Jakarta turun untuk melihat itu, mereka katakan selesai, nggak ada persoalan. Karena anak-anak menjadi prioritas kita tentunya. Terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah untuk masing-masing pasangan calon.